kepada diri manusia itu ajrud dam, seperti perjalanan darah. Ketika darah ini masih mengalir berjalan, berarti manusia itu masih hidup. Maksudnya ketika kehidupan itu ada, maka disitulah ada syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku pecinta kedamaian, ketulusan, dan kesucian dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi di pagi yang cerah ini. Dan tentunya kita akan teruskan bahasan kita yang kemarin. Saudaraku yang berbahagia, setelah manusia masuk pada fase pengertian dalam hidupnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan kewajibannya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses itu berjalan. Setelah manusia berjalan melalui liku-liku kehidupan yang sangat luar biasa keras, penuh dengan tantangan, tebing tinggi, jurang yang terjal dilaluinya, demi untuk mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, perlu disadari ketika perjalanan ini terus berjalan untuk menuju pada tujuannya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia di titik tertentu, manusia di titik tertentu terkejut, dan terkejut sangat luar biasa, terkejutnya, kaget dalam perjalanannya untuk menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mulai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan membersihkan noda dan dosa yang dia lakukan selama itu, manusia terkejut yang sangat luar biasa, terkejut setelah menatap apa yang ada di depannya. Saudaraku yang berbahagia, ternyata untuk menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan kita ini terpampang banyak sekali rintangan. Sekali lagi, terpampang banyak sekali rintangan yang menghalangi, yang menutup perjalanan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Kalau manusia bertujuan untuk bisa taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang harus dipenuhinya adalah menyingkirkan apa yang menjadi penghalang yang ada di depannya itu. Tanpa mau dan bisa menyingkirkan apa yang ada di depannya sebagai penghalang yang menutupi, menjadi satir dari manusia kepada zat pencipta alam, tidak akan bisa pernah sampai. Saudaraku yang berbahagia, penghalang apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu disadari, diketahui bahwa penghalang yang luar biasa berat yang ditemui oleh anak manusia untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syaitan. Sekali lagi, penghalang yang menghalangi dalam kehidupan manusia untuk bisa berjalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah syaitan.
Syaitan menjadi penghalang utama manusia itu bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia adalah musuhnya syaitan. Dendamnya syaitan kepada manusia luar biasa. Dari sejak Adam sampai anak turunnya, bencinya luar biasa. Oleh karenanya, syaitan tidak akan pernah melepas sedikit pun kepada anak cucu Adam untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan terus menutup celah, ya, memberi satir, menutup segala bentuk segala celah yang bisa menembus kepada Zat pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitunya syaitan. Ya memang syaitan itu adalah benci sekali kepada anak cucu Adam. Nah, sebenarnya syaitan itu adalah musuh kita yang terlaknat. Jadi manusia dengan syaitan ini musuh, ini nggak akan pernah ketemu musuh. Saudaraku yang berbahagia, digambarkan bahwa syaitan terhadap diri manusia itu ajruddam, seperti perjalanan darah. Karena memang syaitan tidak melepaskan manusia, terus diikuti, disesatkan sampai titik akhir kehidupan manusia. Manusia harus tersesat, manusia harus terjerumus kepada kesengsaraan, menemani syaitan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa syaitan itu ibaratnya terhadap diri manusia itu ajruddam, seperti perjalanan darah. Ketika manusia, ketika darah ini masih berjalan, ini berarti manusia ini masih hidup, ya kan? Ketika darah ini masih berjalan, artinya jantung, hati ini masih berfungsi, manusia masih hidup. Kalau darah ini sudah tidak berjalan, artinya jantung sudah nggak berfungsi, manusia ya mati. Lah gambaran syaitan terhadap diri manusia, kedekatan syaitan kepada diri manusia itu ajruddam, seperti perjalanan darah. Ketika darah ini masih mengalir, berjalan, berarti manusia itu masih hidup. Maksudnya ketika kehidupan itu ada, maka disitulah ada syaitan. Luar biasa. Ini terus di sekeliling kita ada terus syaitan. Gak akan mau menjauh, menutup kepada hati manusia untuk ditutup jalan menuju Tuhan, dijerumuskan, disesat. Jadi manusia untuk bisa mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat pencipta alam semesta ini, kuncinya harus menghilangkan penghalang yang pertama tadi, yakni syaitan. Suatu perjuangan yang sangat luar biasa besar yang harus dilakukan oleh anak manusia. Saudaraku yang berbahagia, namun jangan pernah pesimis, jangan pernah takut. Seperti apapun ganasnya syaitan, kita anak manusia bisa mengusirnya. Lalu bagaimana caranya untuk mengusir syaitan? Agar syaitan tidak mendekat kepada kita, agar syaitan menjauh lari dari kita. Satu cara, syaitan tidak akan mampu dan kuat ketika asma Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat pencipta alam ini disebut. Maka cara yang harus kita lakukan adalah, untuk mengusir syaitan, cara yang harus kita lakukan adalah dengan menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, maka syaitan akan pergi tunggang belakang. Dia akan menjauh dari kita karena nggak kuat. Jadi seganas apapun, sejulik apapun syaitan, ketika kita lakukan itu,
kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan pergi menjauh dari kita. Nah, ini. Oleh karenanya, orang-orang yang ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, penghalang yang pertama yang harus disingkirkan adalah setan. Maka di setiap desah nafas dari manusia yang mendapatkan petunjuk itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, menjemput asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan terus jauh, nggak berani dekat, nggak mampu. Gitu. Jadi langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengusir setan, dan cara kita untuk mengusir setan, karena setan itu benar-benar dekat dengan kita. Begitu kita ada hidup, ya di situ ada setan. Maka cara mengusirnya ya seperti itu. Harus diusir dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melanggengkan manusia-manusia tersebut untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaga hatinya. Tidak hanya di lisan saja, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah lari, nggak mau, nggak berani, takut, panas, nggak kuat menyentuh namanya manusia. Ini yang pertama. Dalam perjuangan itu dilakukan terus oleh manusia dengan sangat luar biasa. Artinya perjalanan sangat melelahkan sekali dalam kehidupan ini. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, rasanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Ya, dari awal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, berarti ini sudah terlatih dari awal. Ketika masuk pada fase syukur, ini hati kita sudah terlatih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan sudah nggak akan mendekat kepada kita. Tapi ingat, setan itu sangat julik sekali. Jalan ini ditempuh, nggak mampu, jalan ini. Jalan satu ditempuh, nggak sama, jalan yang lain. Itu. Pokoknya setan tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia, menjerumuskan manusia, sampai manusia titik darah terakhir, sampai manusia menutup mata. Saudaraku yang berbahagia, tidak cukup hanya itu saja. Setelah perjuangan yang berat, ya, yang sangat luar biasa untuk mengusir setan dari sekeliling kita, maka manusia laju untuk perjalanannya menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu terkejutnya manusia setelah fase setan ini seakan-akan bisa terlewati, di depannya masih ada lagi. Di depannya masih ada lagi penutup, penghalang bagi manusia-manusia yang ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depannya masih ada penghalang. Dan penghalang itu juga sangat luar biasa dahsyat. Apa itu penghalang? Setelah fase syaitan, penghalang yang pertama yakni syaitan itu seakan sudah terlewati, di sini udah ada penghalang lagi. Apa itu? Dunia. Luar biasa kan? Dunia menjadi penghalang bagi anak manusia untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha suci, Zat pencipta alam. Dunia ini menjadi penghalang. Wah, kan kita hidup di dunia, gimana dunia jadi penghalang? Terus gimana kalau dunia jadi penghalang sementara kita hidup di dunia? Bukan itu. Ya iya, memang kita hidup di dunia, tapi dunia juga menjadi penghalang bagi manusia untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dunia menghalangi kita
untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia menutup celah bagi mata hati manusia untuk bisa tembus kepada zat pencipta alam. Dunia membuat manusia berpaling dari zat pencipta alam menuju kepadanya. Kita ingat, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia adalah keindahan yang semu. Dunia adalah keindahan yang semu, menipu. Ya, keindahan yang abadi di mana? Ya, keindahan yang abadi ya nanti di surga. Nggak ada kecuali yang ada di surga. Maka jangan gampang terpengaruh dengan keindahan dunia. Dunia menjadi penghalang bagi anak manusia untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dunia ini ialah membuat hati manusia berpaling dari zat Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada dunia yang ujungnya juga kerusakan. Saudaraku yang berbahagia, dunia adalah sangat berbahaya sekali. Kita tahu bahwa dunia, hanya karena dunia kita saling membenci sesama teman, sesama saudara, bermusuhan, ya. Bahkan saling sampai menumpahkan darah hanya gara-gara apa? Dunia. Begitu sadisnya dunia. Saudaraku yang berbahagia, dunia adalah angan-angan yang tidak akan pernah putus. Dunia adalah angan-angan yang tidak akan pernah putus. Ketemu satu ingin dua, ketemu dua, tiga, empat, lima. Ketemu yang merah, pingin yang kuning. Ketemu yang kuning, ingin yang putih. Begitu terus. Lah, dari keinginan kepada dunia yang tidak akan putus, yakni angan-angan kita yang tidak terputus, inilah memutus hati kita untuk menghadap kepadanya dan berpaling menghadap kepada dunia. Maka dunia di sini menjadi penghalang yang paling utama juga bagi manusia untuk bisa dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, terus gimana kita sedih ya? Kita kan hidup di dunia, sementara dunia menjadi penghalang. Sedih manusia. Iya, kita kan sedih. Aku sedih. Aku hidup di dunia, sementara dunia ini menjadi penghalang bagi saya untuk dekat kepada zat pencipta alam, untuk menghadap kepada zat pencipta. Ya, inilah namanya perjuangan. Tapi jangan takut, saudara-saudaraku. Ada cara di mana dunianya akan tersingkir dari depan kita, akan musnah dari depan kita untuk bisa terus masuk pada tahapan-tahapan berikutnya dekat kepada zat pencipta. Apa caranya? Tentu bertanya, kita harus apa yang kita lakukan sementara kita ada di dunia? Yang harus kita lakukan, maka tanamkanlah dalam hati sanubari kita, yakni rasa qanaah. Tanamkan dalam hati ini qanaah. Tanam yang kuat sifat qanaah di dalam hati kita. Maka dunia akan terhempas dari muka perjalanan kita, dari depan kita. Qanaah itu apa sih maksudnya? Qanaah itu simpelnya adalah bahasa kalau bahasa modern ya terima apa adanya. Qanaah itu menerima, tidak lebih juga tidak kurang. Dalam arti apa? Cukup. Qanaah itu adalah cukup, tidak lebih juga tidak kurang. Ketika di dalam hati manusia ini, di setiap waktu, setiap saat dalam perjalanan hidupnya, terkait dengan keduniaan,
hatinya merasa cukup, tidak kurang, tidak lebih, maka terpampang jelas jalan kita semakin dekat kepada Zat Pencipta alam semesta. Jadi, kita kan bekerja. Iya bekerja. Tapi ingat, Allah akan selalu memberikan apa saja di setiap waktu, setiap detik. Inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia ini mau tanamkan dalam hatinya sifat qanaah tadi, merasa cukup, tidak kurang, tidak lebih, maka apa yang dia dapatkan? Tidak gelisah, tidak tertarik kepada dunia yang berlebihan. Ada dimanfaatkan, enggak apa-apa, enggak merasa gelisah. Inilah. Jadi fase yang pertama adalah syaitan. Kita perangi dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan pergi tunggang langgang dari kita. Fase yang kedua penghalangnya adalah dunia. Cara untuk mengatasinya adalah merasa cukup atas apa saja yang kita terima di setiap waktu, setiap saat. Apa saja, tidak kurang juga tidak. Dari situlah hati ini akan semakin mantap dan mantap untuk mencapai ketenangan. Saudaraku yang berbahagia, saya rasa sementara cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi yang cerah ini sekali lagi bermanfaat masyarakat untuk kita semuanya, khususnya pribadi saya. Kita telah membahas tentang bagaimana cara kita mengusir setan agar tidak mendekat kepada kita. Daiman terus kita lakukan seperti itu agar setan tidak. Ya namanya kita manusia kan sifatnya kurang aja, kadang lupa, tapi yang jelas kalau ingin mencapai itu lakukan cara yang seperti itu. Masuk pas pada dunia, tanamkan dalam diri kita, hati kita sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di setiap waktu, setiap saat. Insya Allah jalan ini akan semakin mulus untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Pencipta alam semesta ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat masalah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.